Kemudian beliau berhijrah, Nabi gedanyo hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, karena bagi Nabi tanyo tidak ada lagi tempat yang aman di kota Mekah. Perintah Allah berhijrah ke Madinah, Nabi melakukannya. Sebenarnya nyo hijrah fisik. Bagi gedanyo ibu bapak yang udip di akhir zamannya juga mesti berhijrah. Mesti berhijrah. Berhijrah tanyo dari perbuatan yang hanaget kepada perbuatan yang baik. Nah ya, perbuatan yang dimana itu akan merusak kita, kebiasaan yang dimana itu akan menghancurkan kehidupan bahagia tanyo sehingga di akhirat, yaitu kepada perbuatan yang dimana tanyongan perbuatannya akan senantiasa bahagia selama-lamanya ketika sampai ke kampung halaman kita nantinya. Ibu bapak dan tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyo tanyo hudip dalam dunianyo sebagai perantauan. Nyo kon gampung tanyo, nyo bak bulan Muharram nyo dak jid benak i'tikad dalam batin dan keyakinan dalam hati tanyo untuk merubah sikap dan sifat yang tak baik. Sebab kalau tak dengar daripada cerita bapak kecil, cerita pak kecil buno, bahawa di bulan Muharram itu ada hari Ashura, yaitu di 10 Muharram, Tasu'a di 9 Muharram. Di sana terjadi peristiwa-peristiwa pada sebahagian nabi-nabi kita yang mulia. Jadi sebenarnya peristiwa itu jid kecontoh dan sauladan bagi kita, agar kita menjadi umat yang lebih baik. Diterimanya taubat Nabi Adam alaihi salam di hari Ashura, bertepatan pas bak malam bak uro ke 10 bulan Ashura. Itu apa? Dosa Nabi Adam memakan buah kuldi. Disebabkan oleh apa? Tergiur oleh istri beliau yang tercinta Siti Hawa. Nah ya, orang pertama yang melakukan kesalahan yaitu Nabi Adam, disebabkan oleh tidak lain adalah oleh seorang wanita, karena terlalu sayang kepada Siti Hawa, terlalu cinta kepada istrinya, terlalu sayang kepada istrinya. Nabi Adam ketika itu melakukan satu kesilapan untuk memakan buah kuldi. Maka kejadian sayang ke inong jid ke desa lakonyo ibu bapak sampai sekarang masih relevan, masih sekarang sampai sekarang masih terjadi. Padit rame tanyo lakonyo abang demi taputimang inong jid maksiat tanyo bak Tuhan. Betapa banyak kita seorang suami untuk taputimang senyuman istri tak berani kita menegur ketika mereka bermaksiat kepada Allah. Ya kan? Nyokon dalam kalangan awam, kon kalangan tanyo yang hendak tajak bahkan dari keluarga Tengku sekalipun yang tak anggap beliau Tengku, figur dalam masyarakat, masih banyak membiarkan istri atau anak mereka yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Adam dulu itu sebenarnya bak tanyo jino makin mutamah rame, makin mutamah lu. Makanya abang dan tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana Nabi Adam diterima taubatnya dari kesalahan yaitu untuk mengikuti istri tercinta, dak jid tanyo ba Asyuranyo pun meminta ampun dan berhijrah daripada butanyo yang membiarkan istri atau takut ke inong hingga tanyo bermaksiat kepada Allah. Nya sebenarnya juga hijrah itu, ya kan? Munyonangkanyo tak biarkan inong tanyo maksiat, mulai ke singo hana tak biarkan li. Makna jipu tayu pakai jilbab, tayu sumayang, tanyo yang mumita di luar bang bek karena tak timang inong jid maksiat tanyo di luar, tak pengut go, tak cok ata go. Perlu kita ketahui, yang kita senangkan sekarang ini, yang tak petimang lam donya nyojino, tidak ada nilainya nantinya ketika kita terjerat hukum Allah di akhirat. Bek tak fikir ternyata menghabis-habis jino nyolake mengah ibu-ibu ile boh tengah lom pegah ke lako wak nyotiat. Nyotobat lagi nyo. Sebab kamu nyo pandangan keinong nyo kadang-kadang out lost control. Dia segala-galanya. Tidak. Bahkan di akhirat nanti dia akan menjadi beban bagi kita nyo. Makanya bagi abang-abang dan tuan Bandung, mindset yang nala mulai tanyo, yang biasa tanyo jino sayang keinong, silahkan, tapi sekedarnya saja.
Cinta kepada istri tak ada apa-apanya, cuman batasi baik sampai tanya maksiat ba Allah Taala. Hana so bantu, hana so tulung ketika tahu tengok hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, hijrah kita ini bak bulan Muharramnya yaitu mulai kita memperbaiki diri untuk supaya laki ampun ba Allah Taala sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam dulu. Mudah-mudahan Nabi Adam mendapatkan ampunan di hari Asyura, kita juga mendapat ampunan di hari Asyuranya. Mudah-mudahan insya-Allah. Nah ya, sebab bagi sidro agam yang menjadi penyebab dasar mereka itu hancur 3 perkara. Bagi adik-adik lo yang muda-muda adik, bagi adik-adik lo yang golong-golong mekawin, bagi adik-adik yang ban mekawin, bagi adik-adik yang nanik sabo dua bo, hanya ingat patokan dasar tanya penyebab dasar tanya hancur dalam dunia bahkan sampai ke akhirat nanti disebabkan oleh pertama 3 perkara. Pertama karena peng, karena uang. Munyopeng diku ada butungku jipo kupiah. Ingat ya. Bek tak fikir tanya yang kadung-kadungku kamu kupiah lagi nyonya hana mu syaitan, mu bule dada syaitan maknanya. Nyobu ingat yo. Seolah-olah tanyonyo akan selamat, belum tentu. Munyongon peng anju, maka perilaku peng itu wajar, karena hudip dalam donyanya munyohana peng anju reo, anju. Jino pu mantong pakai peng, betul? Mandum pakai peng, mekawin kah pasti pakai peng. Inong munyoluta mekawin hana peng itinggai danyo. Bahkan pada perkara yang paling kecil munyohana peng ancu. Jak sumayang masjid, jak sumayang menasah, padahal ibadah mustaqillah, ibadah terasing. Munyohana peng. Han kumah. Hana peng amputa blau baje. Munyota jak sumayang menasah tan iliwutan baje. Selamat. Akan benar peng. Butuh kepada uang, kita terjerat di sini sekarang dalam lingkarannya tadi si kanainan. Butuh kepada uang itu biasa sebab tanya memang udip dalam dunianya mantong, tapi jangan sampai kita mencari uang itu menghalalkan segala cara untuk kita mencapai tujuan kita sendiri. Nya bagi abang-abang adik-adik dan tuan Bandung, pertamanya peng, yang kedua inong, padit rame urung hancur karena inong. Padit rame urang agamnya gadoh akai ngon sebab inong. Padit rame tungku-tungku payah tup dayah karena inong. Padit rame tungku-tungku duk dalam penjara karena inong. Padit rame urang-urang karu ngon rumah tangga karena janda inong. Maka pengaruh daripada seorang perempuan itu sudah dari zaman Nabi Adam, sekarang masih sama. Tanya beringat. Makai pandangan yang mesti kita jaga nyan kenyan baino. Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau hana ingat Nabi Yusuf, hana geperingat li Allah Nabi Yusuf, hancur Nabi Yusuf. Dengan Zulaikha. Tanya tu bayang Zulaikhanya ibu bapak ya, orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Sebenarnya menjadi halu-halu kon. Orang yang paling tega, seorang perempuan yang paling kuat menahan kemauan dirinya terhadap Nabi Yusuf, itulah Zulaikha. Luar biasa Zulaikha. Hidup bertahun-tahun bersama Nabi Yusuf, tapi masih sempat beliau bendung. Masih gepetun len Zulaikha. Maka nyok kupu rumah Nabi Yusuf yaitu Zulaikha yang akhirnya dia istri Nabi Yusuf, bek salah fikir tanya. Orang inong yang paling kuat gepetun kemauan hati untuk ketiro agam yang paling tampan di dunia ketika itu, itulah Zulaikha. Buktinya mana? Di ketika Zulaikha kajit ke omongan gop lain, kajit ke kun gop lain, sakit hati Zulaikha watayan. Diundanglah ketika itu para inong-inong menteri untuk hadir ke istana. Akhirnya nak undangan. Akhirnya geundang inong-inong menteri, inong pejabat-pejabat undang. Akhirnya diletakkan di situ meja, makanan cuman apel, puduinan bersama dengan pisau. Kemudian dipersilahkan oleh Zulaikha. Awaknya mata Pak Zulaikha, mata sinis.
ngon anak ngon budak mantong je ke buat Zulaikha nyo hana malay kon lagi nya sebab golong kunong bak tanyo ketika mereka mengupas apel guhoi le Zulaikha Nabi Yusuf nalun tuan Zulaikha antarkan air menan gepudu ile Nabi Yusuf di atas meja, semua pandangan perempuan tertuju kepada Nabi Yusuf, bahkan ada yang berkata, wow, nyokon manusia, nyo malaikat. Oh. Akhirnya karena tergiur dengan ketampanan Nabi Yusuf, tak terasa jari mereka itu terpotong. Ino pulang haba oleh Zulaikha. Awaknyo ban awaknyo kalon mandok. Katisi jago. Lon, bisa kalian bayangkan hidup bertahun-tahun dengan Yusuf, satu rumah dengan Yusuf. Nyo penanyian kita pegahkan syukur-syukur cik mentong lon tuh. Munyo awaknyo sang kon mentonton 3 minggu kanco Yusuf aja berlaku. Makanya kan Zulaikha itu orang yang paling mantap dalam mempertahankan hawa nafsunya. Luar biasa. Ada. Jadi yang kedua, yang jid kepehancur tanyo agam inong. Kemudian yang kelima, pergaulan. Seorang pemuda bisa berjudi itu dengan pergaulan. Tidur laki-lakinya bermaksiat ba Allah Ta'ala bisa itu dengan pergaulan. Makanya adik-adik yang muda-muda berusahalah bergaul sebaik mungkin. Bergaul dengan orang-orang yang dimana awaknya get dalam pandangan awaknya. Bek megaul yang membawa kalian hancur di masa depan. Nyomo judi, slot, cok atagop, hana jelahan, hana pun mengandai-andai. Udet ini realita, fakta yang mesti kita jalani. Bek udet dan nyonyo, yaitu berandai-andai. Orang mau judinya berandai-andai. Kalau seandai lun menang 20 juta, han menang ya. Kalau seandai lun pasonyo kemudian menang, han menang. Syaitannya kino itamong. Kalau karena seandainya jikalau tak putu biat orang bapak, itu pintu besar bagi syaitan untuk merasuk ke batin kita. Makanya abang-abang, ibu-ibu, kalau-kalaunya baik pemain. Bahkan karena munyokana kalau yang syaitan kaitamong. Nah ya, kalau seandai lun mekawin ngon siji ronyan mangat udip lun. Nyocik karena gelantunya ronyan. Nah ya deh lun mekawin susah udip lun. Isah lah mati dah nyau. Nyan cik kabutoi. Kah tinggal jula kokah kah muda mentong kaplung jungon tigamji. Anu taplung tamji. Nyo kenapa itu terjadi? Karena ketika itu abang ibu jikalau seandainya, karena itu pintu syaitan terbesar, pintu terbesar bagi syaitan untuk merasuk ke batin tanya. Makanya adik-adik dan tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang anak-anak muda, coba tinggalkan perbuatan biasa tanya jino mujudi, tinggal. Sebab apa kon? Munyo lale ngon mujudi, yakin ke awaknyo 5, 7, 8 ton uku bean kepelain kadang mekawin han awaknyo tu mai. Nyo mai perang Israel dengan Iran mai 6 juta. Mamunyo belah no ta mengkawin kon 10 imong belah manyam. Manyo imong belah manyam kali 6 kon 30 juta. Manti kurung 10 juta munyo lale mujudi dah deme. Mati plat awaknya tengok. Jadi nyo coba robah caranya. Bek le mujudi. Kiban si tungku minta kerja usaha. Ilon jak buat haek le tungku. Munyo haek jak buat minta kerja. Akhirnya apa nantinya? Nanti menjadi kalian pengusaha. Awaknya jid berhasil. Ketika kita telah berhasil dengan siapapun, enak nanti kita melamar dan menikah. Laginya. Sebab laginya adik, abang. Nyo sebenarnya di luar topik, tapi lo sampaikan. Ulama tanyo gepegah menung. Jangan kalian menikahi seorang perempuan yang penghasilannya lebih besar daripada kalian. Ingat nyo. Be awaknyo mekawin ngon sidro inong yang penghasilannya lebih besar daripada kalian. Pakon ancu tanyo lako hilang martabat kita sebagai lako di masa yang akan datang. Akhirnya dah ya, munyo le peng inong mit peng lako cair tanyo. Tapu runo inong hai dengo ni.
tanah sehat inong hai petele pakon lepeng inong. Apalagi kadang-kadang tu kan monda inong tukang blow, kemudian moto inong tukang juk cicilan bak kredit, itanya tukang pelalai-lalai anak di rumah nyek lagi nya. Jadi ketika tanya yang sabe di rumah, ketika tanya yang sabe menggantung baharta inong, ketika silap inong melakukan satu kesalahan, maka ketika itu nantinya istri tak akan mendengarkan ucapan tanya. Maka nyo bagi abang-abang luntuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah SWT, adik-adik, mari ya sama-sama tanya jino berusaha. Kalau kamu mulai kerja aju. Islam geyu tanyonyo benar urang bela urang kaya berkaya paknyo. Bek sagai-sagai menggantung bak harta inong. Nyo bagi abang-abang yang kali mau kahwin ingat, bek sagai menggantung bak harta inong punya keduk selamat. Kalau inong menggantung bak harta lako kibantungku nya wajib. Sebab tanyo berkewajiban untuk memberi nafkah kepada mereka. Nyo bagi abang-abang yang kamu kahwin dengan inong yang agak kaya daripada tanyo, rukuk minta apa lain, bek bak inong lagi. Minta apa lain? Lagi aji. Dah ya, omnya kebutuhan rumah tu batu bak inong, okeylah. Tapi kebutuhan kita sehari-hari dak baik menggantung bak inong. Jangan hancur dah. Dah. Makai bagi adik-adik berusaha. Kali lon usaha tungku hai patih tungku hana metu kerja tungku kiban. Usaha julam. Tepat lagi haji. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapat. Sungguh-sungguh juga beryakin berhusnudzan tanya ke Tuhan. Baliknya ada satu cerita yang mungkin cerita kesyusyu mentong malamnya, mudah-mudahan juga yang tibar. Sidro anak muda yang galak ke sidro inong yang kaya. Pemuda ini kurang mampu, orang cik hana mampu, tapi galak ke sidro inong yang kayanya luar biasa. Galak ya. Kemudian anak mudanya najak beut, bekas pesantren geken bak mak wadayan, mak lun katruk masa kasaji kena mekawin supaya bek maksiat lun bak Allah Ta'ala, bek lun meme anak inong gok bak jalan bak panti dan lain sebagainya, mak tolong pekawin lun mak. Nah kan biasa tanya menyolaki mekawin bak mak, cik bak mak, bek bak ayah. Sebab mak atau nyonyo menyelesaikan masalah dengan perasaan. Kalau ayahnya ngok akal, menyoba ayah laki mekawin kon kawin palut ke pedu. Menyomak tanya mangat. Nah ya, munyo kajut bak mak tanya, iyah tanya pasti juga. Sebab iyah tanya yo ke mak tanya. Mak, lung kena mekawin mak. Napeng kah? Masalah peng mak duduk tapi kilong kena mekawin. Karena jodoh, karena calon ilon yang hun atilon jino mak tulung jak kalon anak bapak pulannya. Ban gedengo lemak daripada anak mudanya, anak orang kaya yang nak digampungnya, nyan yang giujak kalon ilap lambung mak ai. Gekun bak mak bak anak wadanya ni ke mak anak kaya ne bek ngon nyan hanjut ngoyang lain mentong hanjut ngon anak gadis lain, ngon darah-darah yang lain, ataukah anak-anak tipulan je, anak bapaknya, anak apaknya, bek ngon nyan hanjut ilon tetap nyan mak ne munyo kenan ne hantuk renong ngon ta jutuk, hantuk renyun ngon ta itanya butate dro mutua bahwa tanyonya urang hana han mungkinkah kenan nyan urang kaya gejawak le anak wadanyan pu mak kaya mereka itu mak di dunia di pandangan Allah itu sama, kaya awaknya di dunia bahkan boleh jadi mereka mekarat tengok di akhirat lebih gedetip harta bak awaknya bio. Kenapa kita membuat sungkan untuk datang ke rumahnya untuk melamar anaknya? Bek mak pikir orang kayanya buruk mendum, bek mak pikir orang kayanya sombong mendum, cima juga kalon ilon ngonan ni kayan perlalu ngon awak lain han. Akhirnya ibu bapak dengan kasih sayang seorang ibu dan ayah kepada anaknya datanglah ketika itu ya.
nantuk rumah orang kaya, getok pintu tanya orang hana ajak rumah orang kaya kon agak lain. Agak-agak lain juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pergi orang kaya buka pintu. Menan go buka pintu, deh makcik yang dua ngon ya cik ya. Ngon cik. Pio makcik pio, get tak kesambut. Pio makcik. Get. Tamong duk di dalam. Leh duk di dalam buut i, ju i. Kan? Sebab hana pakai bak warung-warung watejan pudu i di rumah. Anyo ke pelajaran bagi adik-adik lo bacut. Apabila nanti kita bertamu ke rumah saudara kita yang kurang mampu, nyobang abang, kemudian mereka menyediakan minuman untuk tanyong, ikupi, ite lain sebagainya, berusahalah meminumnya bek tinggai. Maknanya perabih. Pakon menyota perabih yang disediakan oleh saudara tanyo yang kurang mampu, mereka akan senang batinnya, senang hatinya. Hana melain tanyong urungnya. Ya. Munyo munyo disediakan bu atau makanan bek perabih. Kadang kok gua lagu paju. Bersedia ke tanya, tak cuak je bebe jut be. Dah. Yang kedua, bila kita bertamu ke rumah orang yang kaya. Nah, ingat bagi adik. Bila tanya jak menjamai rumah orang kaya gebuot walaupun mangat nyan, petun bek perabi. Jaga diri kita baik-baik. Fikanglah bertinggal, bek deh dah. Bek deh dah tanya hantam tajib, nyai ibu-ibu lagi nanti. Baik nanti bang duduk buat kah selesai baik. Jadi kibanci JBO mangat paksa pedu. Mangat boy si umudip hantam kujib mangatat. Pudu paksa BAB tinggal itu tengok. Jika mana ni jaga tanya. Nah, kemudian setelah duduk di buut i, kemudian jib i, diutarakanlah tujuan kedatangan daripada urun Tuhannya bunuh urumahnya. Muno kamu jak kenonyo yang pertama ingin menyambung tali silaturahmi. Yang kedua kamu jak kenonyo kamu nanu agam yang galak ke anak gata kiban menurut gata pergi jawab le orang kaya nyo, alhamdulillah makcik, kalau seandainya jodoh luar biasa, alhamdulillah makcik, tamlake ba Allah munyonyo tujuan makcik jak kalon anak lun, tamlake ba Allah berjadeh berjodoh anak tanyo, senang hati mak wadayan, luar biasa bahagia, mencukai-cukai lang ayah wadayan nyotang kalih ke tanyo. Ka jadinya aku nak tanya orang jino perkana urung teka apa galam laginya makcik na urung teka pada bulan yang kau lekut na ke melapan ro kau lak mandum kamu hap dah mati awaknya. Jadi kamu truk kuno jak kalau nak kata kiban kaje kamu terima makcik laginya jilame padi supaya mangat kamu usaha kamu minta. Kamu kalau sepakat makcik jilame anak kamu ke urung kaya kan, damai anak kamunya segenggam mutiara. Ban kedengonyo lema anak muda yang dua goi lap lambung yang segenggam mutiara. Kun liaya hagam yo. Tawo jino. Bek seragam mutiara mesti neng hantam dak kalau. Wow. Nyo lebih si Roma inogji. Lah lagi nyo masih nyam berarti menyutai dia memang nyan jelame kajiut. Anyo kamu mau pakat ile, nyo kamu mau pakat. Nya cana mau pakat ah. Citan pun mau pakat. Nyo kamu mau pakat ile di rumah. Insya-Allah minggu-minggu ke kamu bihaba jawaban. Kalau hana truk kamu minggu ke berarti hana jodoh. Tapi insya-Allah nyo kamu mau pakat insya-Allah kadang jadi. Seragam mutiara kan? Seragam mutiara. Get. Wow. Hati gua nak tupat kejap kan? Tak teruk kan? Tok rumah anak cikai preh le anak ikut rumah. Kiban mak getna terima dah mak. Naik kah? Kak pemalai-malai lun kah? Kakak tu kaya kayu jak si tu. Kejik mak hanai terima. Kon hanai terima kah?
cuman jelame hai tapasa mutua man le dak mak tapu blau le kah ngau le ayah kah hanati le mak ante ayo dak jelame pu jelame mak segenggam mutiara yang kiban mak meulah hendak ku kalon segenggam mutiara beuna ke jelame anu euy oh nyan mudah mak pemudah segenggam mak lagi hana yakin ke Tuhan deh ke lemaknya nyoba tanya nyoba ayah baik apa kuno lu kuat berat cik awai Tuhan mak maha kaya mak betul kah yang kasihan Tuhan gebi katanya mak iya Tuhan memberi itu melalui sebab munyona sebab maka nam sebab nasab karena napu ya wai napu dudo nasab ana mungkin nasab bila dudo apui nye dah kah si rauhan kejo anak sebab jina mengkawin inong agam baru kejo anak mana gop anak payah mengkawin mak nago anak nyai mengkawin keroi munyona sawe ya kah 100 hektar barangkali mungkin yang jika sebab kah tume nan segenggam mutiara tapi nyo ya kah kerja bagop hana mungkin mutua kah tujuh lain ju kalau yang inang lain nah yang lebih lagak daripada anak ji mak mutiaranya pak hidup beka kakak le kon yang kelong kendu pendang mutiaranya pak hidup igunong pergi laut igunong me di laut mutiara bak tengah laut kayak enam laut lama alhamdulillah lagi nyo mak lun laki mengahbak mak ngon ayah karena kalian pumale mak lun pumale ayah man cuman danyo mak bisa untuk tahu jo mantau lun terpuji ke male mak lagi nyo tapi ada masalah mak lun usaha tergam mutiaranya ke lemak bak ayah kailap anak danyo gejak ulikot dia acok ember kalau bahasa kamu dia timah ini apa nanya ember agak acok ember tuha sabo gejak bineh laut lamate watenyan Allah pasti memberi lon yakin dengan pertolongan Allah lam babah itu biar apa manjada wajada iya seut laut nailap anak muda manjada wajada inyo kalau micok ijeh kabeh itu lom inyo kalau icok inyo kabeh itu lom bineh lautnya bineh pasti seut laju manjada wajada truk wateluhu sumayang pajubu manjada wajada lom manjada wajada truk support maghrib selesai maghrib isya manjada wajada lom sampai tengah malam akhir tertidur beliau anak mudanya buat bineh laut singoh lu subuh sambung lom manjada nyan urun bineh laut kabeh hidung nan puka pubu enggam manjada wajada nah yang urun tuha pesan ba ane ikah be sampai ilap lagi sigamnya gop nonton 3 hari berturut-turutnya ceritanya ibu bapak je motivasi tau leura mu turut-turut gesut isut laut leura mu turut-turut manjada wajada akhirnya ibu bapak dipanggil oleh Allah malaikat ketika itu malaikat nandun cuan ya Allah nah takalan hamba lo nah ya Allah tengah apa tengah isut laut ya Allah nadam takalan manusia isut laut nyopun ku kalon selama juga lon ya Allah nak tukon pakan isut laut ana ya Allah tengah minta mutiara dan dia yakin dengan bantuan lon saya tak akan pernah mengecewakan hamba yang memang baik dugaan dan sangkaannya kepada aku munyoget dugaan hamba lon kulon get sangkaan hamba lon kulon nyan bak watejan akan get tema keadaan lon atau lon bantu hamba lon jadi ya Allah gata jina malaikat turun ke dia laut pegah bak ungkut yu mita tuwi lam laut yu tamang kedan laut kena ku putuk jino pegah bak ungkut pegah akhirnya turun malaikat di perataran laut di pengumuman wahai para ungkut denya ni hoi tentemnyo danyo kona kici kepala kampung nang kici ungkut cikadang hoi anyo kepala-kepala pembesar-pembesar ungkut tolong pegah bak masyarakat ungkut ban bandum ge yumita li Allah taala tuwi yang lu me anak-anak mandum kenan supaya waknya bisa selamat
nyo laut kena putu pakon malaikat pun kena kiamat kon jadi kecil-kecil nah manusia tidak tengok hisut laut jadi iji perle mutiara kena berkahwin lehnyan Allah menerima keyakinan dan kemauannya jadi Allah kena bantu supaya kita mula laut ya minta mutiara untuk selamat je temu berkahwin karena sidro malaikat jutaan nyawa bisa melayang laganya malaikat yang kau urusan pegah na jalan lain malaikat yang hana menyobak lu hana jalan lain yang na yang ke awaknya minta tuwi-tuwi lu jak me anak-anak awaknya maju bek laganya malaikat menyobek laganya mengadu kepada Allah lon tukang lapor lon tukang bibi haba mentong akhirnya berdoa ikan kepada malaikat kepada Allah ya Allah bek ne putu laut kamu lu tak mentong anak-anak yang mentong ubi na yang ban-ban kawin nyo menyoteke dito laut mati anak mudanya perle mutiara ya Allah serahkan kepada kami insya-Allah kami yang akan mengantarnya ke tepian kaje hana jadah itu laut akhirnya ipesapat ungkut yang muda-muda jak minta mutiara nah yang hana tem ji nyo para ungkut ban-bandum waknyo yang muda-muda ungkut turai ungkut juale ungkut je ungkutnya bandum-bandum kok meneng hana payah awaknya ubi dak mentong kok turai kok sisik mandum kemudian minta mutiara sini siapa yang tak habis munyo hana mati dia akhir sabab kesimpulan ibu bapa mupakat awaknya cok mutiara sini siapa truk intak bab bine menantuk bab bine hana itu cara puduk le ungkutnya munyo tak puduk bab bine ngon tanyo ijak ban cara tak puduk akhirnya ibu bapak ketika itu diletakkan bak tempat yang kaluk tempat isret daripada anak mudanya menani isret anak mudanya metabu mutiara dia tu wateka metabu alhamdulillah ya Allah gepilih mutiara wate tengok gepilih urang dia tu hinakeun ai pakon kon lon nah mana mutiara itanyo menyokana gop nah tanyo cek lagi-nya dari zaman maknai lagi kakak manjadda wajada di sungguh-sungguhlah kalian yang di dayah-dayah walaupun hana mupum mengapai nyo apai nyo hana mupum lon tungku apai juile insyaallah tengok sabah masa terpakai pun yang tak apai laginya ni ji adik-adik lo yang muda-muda berusahalah kalian sebaik mungkin mencari rezeki yang halal yang demikian akan menjadi berkah dalam kehidupan kalian di masa yang akan datang nyo momen daripada tanyo yaitu memperingati tahun baru Islam sebab lagi nyo sabah masa mau ataupun tidak rela ataupun terpaksa yang donya tempat perantauan tanyo akan tertinggal sebab tanyo ino merantau na pisah masing-masing gejuk oleh Allah Ta'ala hana mandum pisah 50 tahun hana mandum pisah matinya iaitu 60 tahun bermacam model Allah berikan kepada kita munyo pisah atau umur tanyo kabeh masa tinggal di dunia mau ataupun tidak rela atau terpaksa tanyo akan tahu bahwa Allah Ta'ala dengan cara wonyo na dua bagian nyayu apa nyawa yang mudah-mudahan je kelime bagi tanyo yo tanyo wo kedeh alam akhirah tempat transit di alam barzakh itu ada dua keadaan pertama husnul khatimah yang kedua su'ul khatimah dua husnul khatimahnya dah tunggu husnul khatimahnya dapat mengucapkan kalimah taibah di ketika kita dihadiri kematian tengok sabar-sabar tu napa dimutakeun la ilaha illallah han lekek lidah tanya la ilaha illallah habis husnul khatimah surga menanti kita yang kedua su'ul khatimah su'ul khatimahnya abang terbagi kepada dua nah yang su'ul khatimah tidro hamba munyo mati dengan su'ul khatimahnya hana tubiat le dalam neraka itanya tak fikir orang kafir tau yang kekal dalam neraka muslim juga ada apabila dia mati dengan su'ul khatimah yang pertama dah su'ul khatimah yang pertama tunggu su'ul khatimah yang pertamanya adalah yaitu wate roh trok bak rukung tanyo terasa ragu tanyo ke Tuhan terasa ragu tanyo ke agama terasa ragu tanyo bak watenyan ke Nabi Muhammad terasa ragu tanyo ke akhirat terasa ragu tanyo ke surga dan neraka bak watenyan ragu tanyo tengah pebutui Muhammadnya Nabi pehana wate tengah pebutui Muhammadnya Nabi pehana
su'ul khatimah, kekal kita di neraka ibu bapak. Na'udzubillahi min dzalik. Atau pernah surga neraka, pernah surga, pernah katalun, pernah nyokot yakin hana syak ragu 50-50. Ketika keraguan itu timbul, bakwatenya tanya mati, bakwatenya ibu bapak kita ketika itu tak keluar daripada neraka Allah, bahkan tak membawa iman. Yang kedua, mati su'ul khatimah juga, tak mau neraka tapi tubit, tubit, tak mau neraka tapi tubit. Nyanto orang yang mati yang dimana ketika sakratul maut dia istighal dengan perkara duniawiyah, hatinya berbimbang dan teringat ke perkara duniawi, teringat ke inong, teringat ke anak, teringat ke lako, teringat ke harta, teringat dan lain sebagainya. Ketika berbimbang batin tanya teringat ke anak wate kena mati, wate nyan mati, itu juga su'ul khatimah. Tamong neraka tapi tubit, itanyo asai tubit, tamong gede. Asai tu bija munyo model-model tanyo nyo abang yo lu nasi malam nyo model-model lu nyo bubulat-bulat lam syurga rasa lu nyo rasa lu han putalumpo jauh panggang daripada api mantamong kedesiat asai tu bija sebab orang tu biatnyo naponis hukum kau 1000 tahun di neraka kajut lewat situn tinggal sikurung ton tu tinggal hitung nyantong tanya naponis hukum 1 juta ton gadah situn tinggal hitung juga lagi apa itu tinggal hitung dong kan itu maka jinyo malamnyo lun ingin mengajak terutama pribadi lun tuan sendiri mandum tanya sana sakratul maut mandum tanya akan mati nyo ibu-ibu bang dak jut ketika tanyo sakaratul maut nyan hilangkan pemikiran dan keyakinan tanyo kepada anak, kepada inong, kepada lako. Bek teringat. Hana apa tak ingat ke anak tanyo. Wate tanyo kena mati kadang tanyo lagi nyo. Wate kena meninggal ti drama akong kelako teringat ke anak. Allah ya Tuhanku munyo mati lun ya Allah kiban keadaan nasib anak lun munyo hana lun. So tukang jaga anak lun ya Allah. Tengok ke nanti ingat mati su'ul khatimah. Baik ingat ke anak. Bahkan karena anak yang kagak titipkan roh oleh Allah ba anak yang jaminan Allah. Rezekinya Allah yang jamin. Yang tukang jaga tengok naureng lain. Naureng lain inong kedua lah kau dia. Baik awaknya fikir makmu hana yang get. Na yang lebih get akai makmu ngomak do. Nah orang jaga hana pu pikir kerana nah yang kalam kamu gampang satu dunia anak yatim jid nah gaya nana pu pikir ke doa tanyo ketika sakratul maut be pikir ke inong nyo abang jangan terlalu memikirkan kepada istri ya Allah tuangku sayang tak lo inong lo menyedekedi ke umpama tengok mati lo pat minta belanja ya Allah peraya anak kemudian minta belanja ya tupah semula kena tupah semula gede dia ya tupah temerah kena temerah gede hana payah pikirnya inong tanyo nak rezeki ndak perlu terlalu kita mengingat istri karena mereka pun tak akan pernah lama untuk mengingat kita ya kan anak yang tak ingat ibu, anak yang tak sayang ibu, anak orang leh mati tanyo hana trip ingat tanyo. Lewa put ura leh senujuh paling tegal leh senujuh. Lenyang katu woi tanyo. Inong tanyo bang wate mati tanyo melinggai tanyo paling geklik inan, paling geklik batu empat mayat kan cuman lewa. Oh leh nyan tega kem ji ngong kem jamai wak kemunjung. Tanyo ibu lagi nyanci, anak pu pikir ke lako wate kena mati. Lakor tanya teringat ke tanya lu senujuh lu hana le paling ingat menan mentong ketika kita kehilangan di dunia ini maka seiring waktu berjalan mereka akan melupakan kita si bulan 2 bulan lakor tanya mentong timang le bulan put bulan melingku 5 bulan gleh ji anak muda baje kamu mulai dalam kamu mulai musebeng yang nangkanyo hantom kepu tengah bida yang lain. Bagaimana posisi kita di alam barzakh? Makanya kak ibu-ibu tuan Bandung yang dimuliakan abang, jangan kita ingat kepada istri, be ingat ke lako, be ingat ke anak ketika sakratul maut. Pecita ingat tunggu, ingat ke dro. Kiban cara? Ngono. Wate sakratul maut nyan, bu husnudzan tanya ke Tuhan.
Nyo lo nasi malam nyo kakak ibu lo nasi, lo ingat doa kedua lo cit. Ya Allah ya Tuhanku, le tak desa yang lun pubut ya Allah, tapi lebih banyak rahmat dan ampunanmu ya Allah. Besar dosa yang kulakukan ya Allah, tapi besar ampunanmu ya Allah. Dengan sakratul maut yang sakitnya ya Allah, ne perampun desa lun ya Allah, ne perampun desa lun ya Allah, dan beryakin tanyo Allah itu maha pengampun dan mengampuni dosa kita. Husnudzan kita kepada Allah, dengan demikian kita akan selamat insyaallah. Ibu bapak tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang beriman di ketika hidup tapi kafir di ketika mati. Orang yang beriman wate bungo tapi siangnya dia meninggalkan imannya. Siang beriman tapi malamnya meninggalkan imannya. Nyo tanyo umat yang hidup di akhir zaman. Uro lagi nyo tengah hidup tajak majlis taklim, tajak dengar dakwah, tajak dengar ceramah, ho mantong tajak. Kemudian amalan tak pubut, tapi ketika sakratul maut syaitan berhasil memperdaya katanya. Nyo hana mece ibu bapak malamnyo. Kamu yang nakupiah, kamu yang pendakwa, kamu yang pemateri majlis taklim, tanyo adik tungku mutua, bek tak anggap orang awam mantong yang anak ujian yang model demikian. Tanyo pun luar biasa ujiannya nanti. Bek tak fikir tanyo kata tungku dan kata tente mati selamat golam tente sebab pakon syekh bersisa yang pun rutuh draw mulang-ulang sampaikan 400 orang muridnya bisa terbang di awan, tapi kehendak Allah bakwatnya mati dalam keadaan murtad meninggalkan keyakinannya agama samawi. Nyo syekh bersisa lagi nyo pokok majlis taklim pokok dakwah nyo syekh bersisa lagi nyo ibu-ibu nyo karame tak urang ja hana itin le tempat gepoh le syekh bersisa sabot dah tingkat kedua nya hana tingkat tapi jamaah duduk atas angin jamaah yang mendengar baru tamong jame yang lain duk baru kemudian munyo rame tak hana itin poh nyalam tingkat yang kelai duk para jamaah di atas angin mampu syekh bersisa duk nan kelebihannya. Tapi ketika sakratul maut, ketika Israel mencabut nyawanya, yang keluar dalam keyakinannya ketika itu ingin sujud kepada syaitan iblis laknatillah alai, kafir dia kepada Allah. Makanya ibu-ibu dan tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah, menyobuinya ingat tak nyo penyebab daripada mati suul khatimah nyo nanti insyaallah kalau sampaikan hana le mubiu lagi nya dah nyo penyebab suul khatimah nyo ibu bapak karena hati tanyo mati. Munyo hati tanyo mati lidah mekumat wate sakratul maut. Munyo hati tanyo rusak lidah mekumat pada sakratul maut rusak. Contoh lagi nyo munyo jina gua pegah bat tanyo cikeun la ilaha illallah bisa tak keun la ilaha illallah menang la ilaha illallah jit tak keun. Kemudian ketika sakratul maut gambaran jih bunuh nyo ibu-ibu coba jauhkan tiga oleh, coba jauhkan tiga ondang je. Anak boleh letak, jauhkan tiga. Nya tu tak longkan, mau tiga ondang. La ilaha illallah. Alhamdulillah bisa mentong. Ujo tuk babah peek lidah bak langit-langit. Tuk babah peek lidah bak langit-langit. Ka? Au jauhkan la ilaha illallah. Laginya ke posisi tanya munyo hati mati ketika sakratul maut. Tak tepu ucapan la ilaha illallah tapi lidah tak mampu mengucapkannya. Tak tepu la ilaha illallahnya untuk tanya mati dalam keadaan beriman tapi tak sanggup lidah untuk naik turun ketika itu untuk melafatkannya. Maka sebab hati mati lidah tanya pun akan kaku ketika sakratul maut. Ulama-ulama sufi dulu mereka berdoa kepada Allah untuk hati baik mati. Ya Allah, necok kekuatan kamu hana masalah, necok pendengaran kamu hana apa-apa, necok penglihatan kamu je, tapi kamu melaki bakrana ya Allah, baik necok hati kamu ketika kami sakaratul maut. Nyonya. Maka ji Imam Hasan Al-Basri mengajarkan kita, gepuruno tanya supaya hati baik mati, supaya hati baik sakit, supaya hati baik rusak, agar selamat kita nantinya ketika sakratul maut. Ayo. Gekeun le Syekh Hasan Al-Basri, ada 6 perkara yang mengakibatkan hati seorang hamba itu rusak. Nyo jaga antau namboh nyo ibu bapak insyaallah selamat nyo. Nyo namboh.
Ada 6 perkara nyo habis 6 tahu jung tu. Tiak tu nyo mudah-mudahan je ke 5 malamnya. Sebab momen memperingati tahun baru Islamnya berhijrah tanya daripada yang hanaget kepada yang get untuk mempersiapkan diri. Sebab ada yang lebih terjadi di hari Ashura yang hanagu pegah lepak kecil tanya bunuh. Dah kiamat pun akan terjadi pada hari Ashura. Nyawa Ashura nyo jino munyokon lepet malamnya Muharram. Namu tu munyo hana jadeh kiamat malam ke-10 nyo tengok peti tunggu munyo jadeh kaki nyo dah nyo harap-harap mau baik teka di rasa-rasai kon munyo teka di kiamat rasai baik ile kenya baik ile mam munyo kena kiamat ki bandakeun baik ile nah dak jeget wate tawo dari dalam rantonyo dalam keadaan selamat. Makna jipa ate betimang, ate tanya betimang, kemudian lehnya jangan kita lakukan 6 perkara. Pertama, nyo yang lazim tak pupuk le tanya. Yang lumrah tak pupuk le tanya tabi. Yang pertama yang mengakibatkan hati itu rusak dan mati, kata Syekh Hasan Al-Basri, pertama orang yang bermaksiat kepada Allah dengan harapan nanti dia bertaubat. Ditundanya taubatnya. Nyo takkan juga gop ile singo adalah kiampun. Taum pakai jo ngalako ile wo ayat la kiampun. Tacok ju ile singo adalah kiamah. Ta sampuh ju ile singo kakak habis jabatan takkan laginya. Nyo kambu nyo. Sebab syaitannya tunda ibadahnya, tunda taubatnya. Makanya ibu bapak, orang bermaksiat kepada Allah tanya umat Nabi Muhammad nyo. Tanya memang hana luput daripada kesilapan. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam nyo silap ngon salah kecuali para nabi dan rasul. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah mereka yang dimana mereka itu adalah yaitu mau bertobat dari kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Menan puput dahsyat pur segera kita bertaubat. Makna taubat ini apa tungku? Membersihkan kesalahan yang tak puputnya. Jangan tunda-tunda. Nyo makanya adik-adik lo yang gadi-gadi, adik lo yang muda-muda, ya kan? Bek jino tak tumayang, singoh tak tumayang, katuhan itu tak tumayang. Bek, tumayang tu jino. Munyo jino lo tumayang tungku luhuna asatan, maghribna isyahan, tumayang tu le. Iji ibadahnya kan ibadah tumayangnya mustaqillah terasing. Luhuna asatan, luhuklah asal masangkau. Maya hanapa awak nyopreh Tuhan semayang. Nyo ibu-ibu adik-adik lagi nyanci. Jangan kalian menunggu. Nyopreh raya anak nyo tengok kamangat dah semayang. Nyo jenuh hana mangat sagai long kompelain anak alai sakit mudah mengganggu. Kemudian hana nyaman hati tanyo. Munyo tapreh nyaman hati tanyo udip dalam dunia nyo bang teruk kiamat hantam nyaman. Jadi kibancit dalam tugas. Dalam tugas tanyo pubuat je semayang. Lam susah tanyo sumayang baik tinggal. Lam keadaan tanyo kucula sumayang tong baik tinggal. Kalian jangan beranggapan nanti urung yang sumayangnya kakaya han kon laganya urung sumayang nonya yang susah. Kadang-kadang nawate ujian daripada Allah nyo makin tegar sumayang makin suntuk pikiran tanyo. Nah itu ujian bagi tanyo. Tapi ketika suntuk pikiran, ketika mutengut tanyo, kemudian watenya tak paksa sumayang, setidaknya batin kita akan tenang jadinya. Makanya abang-abang ibu-ibu kadang-kadang tanyonyo kaim gupuduk rasa li Allah Ta'ala ingin bertaubat nyayo rasa ini kebiasaannya Allah berikan kepada orang-orang yang ingin bertaubat dan nyo rasanya biasa aja datang cuman sekali maka munyo kana rasanya di batin tanyo regam beget bek peluh gigit dengan geraham tanyo dengan geraham bekong perasaan na rasa ya Allah nyo mulai lon tobat ya Allah munyo tekedi hana lon tumayang hana jelah ci udip dalam dunia nyo tekedi hana lon puasa hana timang cit karena rasanya nyo rasa pemberian daripada Allah ikhtisas pegang baik-baik tak semua orang mendapatkan rasa itu hana mandum tanyo tak tume rasanya hana mandum urung tanyo yang kagejuk mat bekong nyo malam nyo kadang na rasa mebi olah mati tanyo umpama kon karena yang lon pegah mungkin karena teringat ke masalah tanyo karena tanyo na balik masalah kemudian selesai kemudian teringat tanyo ya Allah munyokon bak dron tempat lon mengadu hana ya Allah
munyo tekedikon ngon tumayang hana timang udip don ya Allah nyo mulai lu tumayang munyo kana katanya wo inon tu mulai ju baik betul nyo maknai tamat bekong munyo tapu buat ju tungku hana hidayah oleh syaitan jungku didaya syaitan akan masuk dengan tipu daya yang pertama tu jipu tunda-tunda taubat tanyo tu rumah untuk isah lah mati tanyo itu khatir namanya goresan halus dalam jiwa manusia isah apa bek jino kasumayang nyo katelat kamu tengok dak kaih juile malam tengok kapupun munyo malam nyo kapupun tu kon cuman saboh kata me sumayang munyo malam tengok kata mu kaza mulimong bo kaih juile nyo katelat munyo tape dia kakak ibu tape leh pe yang kana gepuduk oleh Allah lam batin tanyo malam tengok akan diulang lem ada yang sot tapi munyo tamat kong ya Allah hana guna lun preh malam tengok kadang tengok bungoh lun mati tak sumayang syaitan apa tinggal diam tidak ketika itulah syaitan memasuki tipu daya yang kedua dah dipu bagah-bagah dalam sumayang yang tengok sumayang isya umpama yang gulam isya sumayang isya Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ikut hatinya lagi nyo isah lah mati dia nyo kamu mulai tobat lun tapi naik lah mati ni kamu bagah-bagah biu sumayang untuk kondisi dong katume qadha maghrib lom katume qadha isya munyo telat tak munyo tak trip dak sumayang untuk kon tengut kah tergantuk anak ketemu ka ihli sebab kon pelain je kapu buat cit setidak ji malamnya berkatemu melimong bo munyo tekedi mulet-mulet ka baca Fatihah lambat-lambat ka sumayang untuk le ka sumayang limong bo subuh tinggal sama ngohana inan katanya itamongnya tak kacu Fatihah gaduh hakai tinggal pungo padanya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin dhallin amin summa ahad Allahu akbar Allahu akbar kemudian kabeh assalamualaikum kalihu Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim lagian tapi kalau kita itu ketika itu mantap melarangnya mantap batin dan nyawatin yang dijaga oleh Allah Taala petakeun ya Allah bahbiu amalalun tapi sempurna lun pubut mulai tak pubutu itu mayang ketika kata pubutu itu mayang tak petimang makhrajal huruf apakah syaitan tinggal diam tidak dia masuk dengan tipu daya yang ketiga dah dipeget ujub lambatin tanyo merasa bahwa ibadah kita itu luar biasa ayo Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin seluruh sumayang mangat hati dia tapi lamangan artinya itamong syaitan dan pui ke latih dia munyo lagi nyo sumayang mangat rasalun di kampung nyo hana yang lagi nyo sumayang metungkuimu mi hana lagi nyo terasa ujub bangga kita dengan amal kita sendiri itu tipu daya syaitan maka bakwate yang kakak ibu untuk amban Bandung munyokong hati tanyo tak petun hana guna lun ujub ba amal ibadah lun sementara amal ibadahnya geterimong hana geterimong lu hana lun tepulom di sisi Allah Subhanahu wa taala makanya ibu-ibu lun amban Bandung bapak-bapak abang-abang munyokana rasa ingin taubat lambatin tanyo ini pun hijrah namanya munyokana rasa taubat lambatin tanyo maka aplikasikan rasa itu dalam perbuatan kita sehari-hari nyokunyo makna menggenggam kuat daripada pemberian Allah rasanya bang kakak tak akan pernah terulang untuk yang kedua kalinya munyokana pada yang tiga mat bekong pebut you dah sekarang bertaubat sekarang bermaksiat dengan harapan nanti bertaubat nyo dapat mengakibatkan hati rusak suul khatimah ketika sakaratul maut yang kedua menuntut ilmu agama tapi tak mengamalkan apa yang telah mereka ketahui majelis taklim taja pengajian tatubir jak bak dakwah nyo tapi sumayang handa tempo buat cok atagop lagi biasa handa tem amalkan ilmu yang kana nyo pun mengakibatkan hati tanyo mati nah ya adik nyo ibu-ibu yang datang ke majelis taklim cobalah berusaha kamu yang tunggu-tunggu yang buat didayah tanyo le geditipkan ilmu sedikit tidaknya na geditip ilmu oleh Allah Taala yang di mana ilmu bak tanyo adik kemungkinan besar banyak yang tidak kita amalkan ini pun mengakibatkan hati tanyo mati kita itu jangan terpesona yaitu penyajian lalai ataukah tanyonyo kan merasa selamat dengan pakaian yang tatu tanyonyo merasa selamat dengan buat tanyo wow
Han. Makanya ibu-ibu Doman Bandung walaupun tanyo mujilbab setiap harinya saleh, tanyo nak ibadah umpama haji. Ingat ya, be tanyo menganggap ngonnya tanyo selamat. Sebab yang gepu selamat oleh Allah Taala sehingga itu hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa lebih daripada yang lain. Ingat kan? Dah, itu yang kedua. Yang kedua, dia mempunyai ilmu tapi tak mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan. Yang kedua, mereka amalkan ilmu tapi tak ada ikhlas dalam batinnya. Ikhlasnya apa tunggu? Mengharap pujian dan kemaluan daripada gob lain. Ikhlas yaitu tanya menghambakan diri kepada Allah satu-satunya. Makanya caranya lagi nyong. Tanyo jak jamaah munasah. Tanyo jak jamaah masjid. Tanyo jak majlis taklim. Niat ngonate ya Allah, nyolun jak jamaahnya untuk mengikuti sunnah perintah Rasul dron ya Allah. Nyanto. Perintah Rasul dron ya Allah. Dan be tajak jamaah tajak kalon so yang hanaja. Be tajak majlis taklim tajak perhati so aparatur desa yang hana tu. Tanya biasa lagi kan. Nyo aparatur desa mesti droh hanaja. Ketua pemuda hana tu mubulai matai hana de. Kepenyan tajak kalon. Itanyo tajak ibadah jak kenan mentang munyo untuk tajak kalon gak be leja. Ini sama artinya minta pahala BP temu palih be. Bepa. Yang inong kalon yang inong, yang agam kalon yang agam, tak ada manfaatnya. Tanyo han gebikeun ba urang yang hana beramal. Tanyo umat Nabi Muhammad yang nageyu aja urang yang hantem beramal. Aja, bukan pegah. Pakat. Oh masalah tem hana tem kau urusan tanyo. Pokoknya kecil anak deh apa jadi stalim. Kepunya. Aparatur desa hantam deh ya berjamaah. Konyan tujuan. Tanyo beknya, truk kenan duk dengar wow. Dan tanyo aparatur desa kon semikir ji. Munyo jamaah dari masyarakat kagak tubit tanyo yang aparatur desa yang kagak putuha leurung tuha gampung leurung gampung tubit semikir. Be sampai kenang ke. Menan. Dah? Ikhlas. Tanya urang syariatnya ibu bapa sip karena Allah dong. Kaji ya. Sebab menyata petimbang ikhlas lagi urang hakikat, lagi urang makrifat tak sanggup kita. Sebab awaknya lagi nyo. Macam-macam takrif ikhlasnya. Ikhlasnya hilang wujud diri, kemudian yang beribadah ketika itu terasa kita bahwa yang beribadah kon tanyo. Yang kenyan ikhlas. Nah, yang pegah muno. Ikhlasnya ibu bapa kon hana terasa tanyo ikhlas. Yang kenyan ikhlas. Bila terasa kita ikhlas, bak watanya tanyo hana ikhlas. Contoh. Na urang jak laki sedekah rumah tanyo. Igaknya hana dih kemalon. Karena budak minta maaf, bukan untuk membuka aib, untuk ke contoh mentong. Karena beliau handi ke kemalon, rencana tajuk 5 rubai. Karena agaknya handi ke kemalon, tajak tamong lam kama tajuk 100 rubai, tajuk 100 rubai. Urang yang laki hai tepu ke tanyo hanta tusa urang yang tajuk. Dan gop lain handi tuduk padik tajuk. Yang tepu padik jok wadayan tanyo ngan Allah. Wate kagua urang laki sedekah kan teringatlah mati tanyo. Mungkin si umudip lon nyo kunyo yang paling ikhlas lon mu sedekah. Sebab hana satu pu. Bak wate tanyo tak tepu tanyo ikhlas, bak wate nyan ke hana ikhlas le. Ketika seseorang beramal, dia tahu ketika itu dia ikhlas, ketika itu dia tidak ikhlas lagi. Jadi kibanci tunggu tanya urang syariat yang mentong awam nyo kakak ibu sip mentong pu lon ibadahnya karena Allah. Maka la mazhab Imam Asy-Syafi'i na tanyo pakai usalli fardadh dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Pakai lillah. Lillah ini untuk apa? Untuk melatih dari mulut, melatih batin supaya kita itu ikhlas. Karena Allah dong. Nyolun jak umum tujid karena perintah Allah. Nyolun jak mendengar dakwah karena perintah Allah. Munyo awak nyo jak dengar dakwah malam nyo jak kalon lun sebagai Ismail dari Aceh Selatan yang awak nyo kalau dalam TikTok kecewa kalian. Kecewa kalian. Karena yang kalian lihat malam ini bukan seperti di TikTok. Nyo malamnya lebih serius. Tapi kalau seandainya awak nyo kalon malamnya awak nyo jak malamnya karena perintah Allah jak dengar dakwah dengar nasihat supaya mudah ke ilmu pemantong keadaan yang terjadi malamnya ini walaupun hana lucu hananyo hanji kekecewa bagi awaknya nyantong lagi nya adik malamnya ilong pulang paksa awaknya buatnya dengar hanji sebab kan beda-beda tanyo beda-beda
tengok bunga baru nah itu bi abal lagi ana mangat si ana apa hek dia kan itu bertanda bahwa teta pugotnya tanyonyo ya itu nit dalam hatinya kon karena Allah ganyan dong ji munyo nak munyona rasanya bang la mati tanyo kon putom-putom mek pedi-pedi ganyan pedi-pedi nah ya nyilun malamnya ibu bapa kusung tong menyo terdidik ke ilmu mudah-mudahan berjik ke ilmu bagi tanyo untuk tanyo hijrah mungkin kadang yang lagi nangkanyo kadang hana ganyan ya dah ka ikhlas yang kepet nyo munyo tanyo beramal tanpa ikhlas itu mengakibatkan hati tanyo mati cara tanyo ikhlas hukum yang biasanya kibat karena Allah etnya tok lun pugot dakwah karena Allah lun dipugot ratak karena Allah lun pugot mimbar karena Allah nyandong kon karena aja walaupun gak lain di kalon nyo lagi abang-abang lun malamnya yang mekat-mekat malamnya akan menjadi amal yang paling besar bagi mereka nyolun jak mekat bak tempat-tempat dakwah karena Allah untuk minta rezeki untuk lunjuk ke anak perumah lun di rumah untuk memberikan nafkah keluargaku sebagai kewajiban bagiku maka munyonyonit daripada tanyo jak kerja pemantong pekerjaan kita maka itu akan menjadi nilai amal bagi kita adanya Pak Polsek Pak Denramil juga demikian gedrun kunon nit ate kanyan kon hana mangat kon kepala desa kon hana mangat ngurung kampung tapi pecit nit ate pu nyolun jak bak sabuh lapangan di mana tempat lapangan yang ramai urang alehna kejadian-kejadian ti naluninan untuk mengamankan itu pun nilai ibadah yang luar biasa bagi beliau-beliaunya sebab lagi nyo bang munyo jino nyo kon munyo jino tak pegah ibadah munyo ta jino tak pegah nilai ibadah kata-kata hana menyum bak ati tanyo hana menyum bak tanyo tapi kapan itu kita butuhkan ketika jasad dikebumikan di alam barzah ya Allah inu kira perle adanyo jina apa lah asana ya kan adiknya dong cara putimang ikhlas lagi karena yang lagi gue pukuno ju lillahi ta'ala lillah karena Allah untuk Allah karena Allah lagi dong dah kemudian yang kepet orang yang mengakibatkan hatinya mati tidak reda dengan keputusan Tuhan nyo mengkait ngongle hati lagi lagu tungku husni tanyo bunuh ya kan jadi munyo gleh hati reda dengan ketentuan itanyo jino yang udip malamnyo bapak ibu nyo sedang menjalankan skenario yang gepegot oleh Allah Ta'ala dan yang kalih janji tanyo ngon Allah pet belian 10 uro dalam kandungan mak tanyo dile yang lagi nyo jiat bak tanyo maka jangan protes nyo yang kejadian lagi tanyo jino nyo jiat bak tanyo tawai kali ge tanyo kali MOU dengan Allah Ta'ala baik protes ni lagi nyo umur put belum 10 orang kandungan tanyo kan lah kandungan mak tanyo dila kali go pegah ikah tengah udip sekian ton jiat igata tengah wate udip tengah mengkawin dengan si pulan get ikah mengkawin dengan si pulin jiat lakokah si pulin jut ijo bio hana masalah tanpa kasih gogo jut dan kata apa jut maka tanyo bahkan jangan dak jut tanyo nyo gini bek buruk sangka ke Tuhan ikah tengok wate karaya kah pubi pangkat kah di kampung jak ublang jut nya datang melamar je ke polisi hai ten terima hai ten tatamong tentra hana lewat ya hana tip ukuran ya hana tip kilo ke mit pajuh buku yang darahnya darah je han lewat jadi ketika hana lewat ya hana bu hati dengan Tuhan nya tingat nya kuno oh ya Allah berarti janji lun kon ino ngon ron ya Allah dile tengah lu minta janji lun ho lain lagi kan reda kita dengan ketentuan Allah nyom nyo selama udip ka singoh nyodup rezeki kah ge maka tanyo mentingkat-tingkat bang nah yang kaya nah yang pertengahan nah yang memang kurang mampu nah yang memang hana mampu kan kurang mampu hana mampu tapi Allah berikan kelebihan yang mendasar bagi orang yang kurang mampu Pak melalui hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Irsyadul Ibad dikatakan nya bagi abang-abang dan kakak-kakak lon yang lako dan kadang kakak kurang mampu jangan kalian itu protes kepada suami kalian jangan protes kepada Allah berusaha lagi biasa itanyo nyobang kon kalau ditakdirkan oleh Allah kurang mampu walau tak kerja tanyo lebih daripada kerja orang yang mampu tetap hana mampu padahal warung kopi 20 per jam kau kaya awak yang awak lain orang kerja
Tanya yang mu ulam belang le peng sebuto je le. Tapi pakon gap yang mangat. Ada tak kerja abeh-abeh but yang nak tinggal sumayang yang tanya tetap etnan. Pakon cit etnan janji tanya dengan Tuhan. Anak perkara. Mita mentong. Ganyan. Hana pun tak paksa kehendak. Haiting. Kekele Nabi menung. Kalau seandainya tak menyalahi tentang ilmu gaib, ilmu yang gaib, Nabi nya getepu yang terjadi, getepu yang kalau terjadi, gebi ilmu oleh Allah, getepu yang akan terjadi. Nyokunyo makna wate Nabi Isra wal Mi'raj, gebi sabah ilmu oleh Allah. La ilmu gejuk adanya. Satu ilmu itu khusus untuk baginda Nabi. Nyo Muhammad, lunjuk ilmunya ku kata Muhammad, jangan kau beritahukan kepada sahabat dan umatmu karena batin mereka tak sanggup menampung ilmu ini. Bila kau beritahukan Muhammad, akan ku cabut pangkat kerasulanmu karena ilmu ini ikhtisas untukmu. Maka na ilime bak Nabi, na kelebihan bak Rasulullah yang hana bak para sahabat dan bak para tanya umat. Lebih Nabi tanya. Nabi getepu yang akan terjadi, Nabi getepu sedang terjadi, Nabi tahu yang akan terjadi. Betapa banyak hadis-hadis yang Nabi ucapkan 14 abad yang lalu. Mulai sekarang kadeh deh tanda-tanda kiamat bak tanya. Kamu mulai deh. Nabi kan getepu, cuman hana gebite langsung. Hana gue buka langsung. Diingat awaknya. Ini cerita daripada khadam beliau. Dulu ada seorang ulama sufi di Aceh Barat, tepatnya di Wela, yaitu disebut nama beliau itu Abu Ibrahim Wela. Nah, ingat ibu? Nanti dengar nanya. Abu ya Ibrahim Wela nya ibu bapak. Beliau itu seorang wali. Banyak kelebihan beliau yang ditemui oleh topir-topir motor. Kadang-kadang menyona peng gutik juinan tapi awaknya yak mitai likuk katan peng. Mendidik ju. Kemudian kalau nak yang berangkat dari Labuhan Haji ke Banda Aceh, kadang-kadang sopir motor encik getawarkan, hana pakai peng. Awaknya mengambil tabarruk, mengambil berkah pada diri beliau. Abu motor lo nabu. Nyo kana urang diku, munyo laki le abu iku, ipratret urang diku. Hana item minta motor lain. Duknan abu motor kamu abu hana pepena abu jak ngong kaki mentong ho abu mujak ubanda tu awaknya ubanda abu jak kanai banda. Banyak kejadian itu. Bahkan topir-topir motornya banyak mencerita tentangnya. Banyak kejadiannya. Kemudian di rumah guru saya ini long kero yang cerita. Guru saya sendiri yang bercerita. Kalau gejak Aceh Selatan, biasanya nanan desa idih nanti Pantai Gelima. Di situ ada seorang guru Elon Tuan. Beliau selalu tidur di sana. Sebab hana mandum rumah getem gefile. Leh pakon ho, wallahu alam. Gecerita keleganya Abu Ibrahim Wela ketika tidur biasanya bak tempatnya. Biasa lon leng tika seke. Iganya tika seke. Tika seke ya. Tika pandan, ingka pandan, tika seke, leng. Iganya han pakai bantai biasa ge. Si gogo getip. Pakai gakinya kan, nyopanyo hampir mupok ngomput. Menyobah tadanya penannya. Muwit. Ju genyo. Kenyan. Legenya ge. Dah. Yang anehnya ketika beliau tidur hana pakai ubat nyamuk, mesin nyamuk han gedong haidong bak tubuh kaya. Awak lain yang punah nyamuk. Bak tubuh kaya hana hidong nyamuk. Jangankan icok hidong han. Itu guru saya itu memperhatikannya. Perhati otna lebih. Sebab gak nyai sampai gue perhati hana hidong nyamuk. Dah? Ini sekilas. Beberapa hari sebelum tsunami kejadian 2004, beliau datang ke Banda Aceh. Hanya menurut cerita daripada yang enggaknya. Ilun pun berita ini saya dengar dari orang lain yang mendengar cerita beliau. Ketika truk dilekut Masjid Raya di daerah Ratu Tekstil sekarang itu, beliau berjalan di pinggiran jalan sambil menengok ke atas. Tapi gak ate ulai lagi nya.
hana gekeun pu hana gekeun dan hantom abu ya watenya lagi nyan selama segolongnya Asi ule. Kalau ku di asi ule, kalau nuk asi ule cit. Adik kah? Tak berselang lama kejadian tsunami. Wate getanyong oleh kadam beliaunya. Hana gekeun tapu katnya. Getup, pakon getup. Ulama yang model lagunya kakak gebuka hijab oleh Allah getup perkara yang gaib, tapi beliau tak bisa membukanya. Pakon berdosa beliau dengan Allah. Nyo aturan. Lagi nyo ke Nabi tanya, Nabi getupu pu yang akan terjadi, tapi Nabi tak bisa membuka. Kenapa? Quran je go buka. Desya salah menyo buka. Maka gucok secara global le Nabi tanya, munyo awaknyo kena kalon aso syurga, hana gutunyo oleh Nabi saso. Nyo kena kalon aso syurga, kalon bak sidro urang yang di mana mereka itu fakir, sahibul ayal. Mereka fakir, kurang mampu, mempunyai keluarga, kemudian mereka tak mengeluh dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Nyomunyo nai gampung tanyo ino apa kecil, nai gampung tanyo ino, goknyan kurang mampu, kerja lagi biasa, sumayang hana tinggai, mengeluh hantom, kemudian lihnya keluarga na yang mesti dinafkahi. Beliau tak pernah mengeluh, maka nyo ketanda bahawa beliau asal syurga. Munyo nai gampung, com jauh. Jom jago. Bedong koknya. Pakon. Karena bila beliau dekat dengan kita suatu saat nanti beliau ke surga, han gepedi dan dalam neraka. Akhirnya, menyona di kampung yang laginya kakak ibu, dekati mereka. Bila ada suami kalian yang model laginya, usaha lagi biasa, sumayang hana tinggai, puasa Ramadanna, budoh tengah malam sigogona, kemudian hantar mengeluh bak tanya, imita, kemudian tak tahu pakai tak itun, nyan ibu bapa jaga beget lakonyo bak icuk ego. Pakon, selamat kalian dengannya nanti. Ingat, sebab tanya si kagak tu oleh Allah Taala. Anak pun dah petu oleh Allah Taala. Dah ya. Hadirin kaum muslimin dimuliakan oleh Allah SWT, yakin tidak menerima keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, contoh lain. Itanyonyo ibu bapa yo gejuk rezekinyo du. Mendoa nyan untuk keberkahan rezeki, kau untuk mutama. Mendoanya untuk keberkat rezeki. Rezekinya si kana. Pada dalam laki Allah, ya Allah ya Tuhanku begat padelon. Begat boh pade be megusong wate golom talake nyan ba Allah Taala Allah cika ketepunya yang talake cika ketepu pada ingat Allah kon jadi kipan citungku tak melake nyan tak lain untuk agar supaya harta yang kita dapatkan itu berkah sama lagi kita berdoa panjang umur ya Allah Tuhanku panjang umulun panjang umulun panjang umulun ya Allah bu panjang umulun ya Allah bu Allah ana ketepu tepu Allah bisa kepu panjang bisa, tapi takdirnya pane kepu doa panjang umur supaya berkah usia kita. Mana berkah pu banyak dalam kehidupan dia tapi guna kepada yang get untuk maksiat ba Allah Taala. Iji beda bang yo, munyo makanan rezeki berkat ngon rezeki hana berkat yang beda. Abe je rezeki berkatnya abe. Kon mana rezeki berkah hana abe. Nyo pandangannya lagi nyo. Masih bu berkat tak bu, kon ngan berkat. Tapi berkatnya pecit wate tapajuh bunyan hana gadoh teringat tanya ke Tuhan. Mana lagi pun makin tak pakai Honda makin tim sumayang, makin gejuk motor makin mangat tajak masjid lagi nyan. Rezeki hana berkat makin lagak motor makin tinggal sumayang, makin le rezeki makin jiuh tanya dengan Tuhan. Itu tandanya berkah pada rezeki itu tak Allah tetapkan kepada kita. Gini dah ya. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah itu. Nah. Jadi yang keempat tidak menerima takdir daripada Allah. Yang kelima tak pernah bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat Tuhan juk tak pakai. Nikmat Tuhan juk tak pajuh. Nikmat Tuhan juk nyon tak kendarai. Tapi tak pernah ada syukur kita kepada Allah. Dupna tanyo kakak ibu ngon nikmat Allah bang, ngon penunjuk Allah, ngon nyan tanyo maksiat ke Tuhan, ngon penunjuk Tuhan, ngon nyan talawan Tuhan, ngon Honda gejuk rezeki Allah, ngon nyan talawan Tuhan, la motor inan talawan Tuhan. Naudzubillah paki keancu tanyo
Makanya abang-abang tuan Bandung, gepa ingat li Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabillahi syadid. Bersyukurlah. Bila kalian syukur kepada nikmatku, aku tambah nikmat kepada kalian. Bila kalian kufur, tengok azab don pedih, nyo buti ingat tanya, buti ingat. Ya. Jadi biuk nikmat dak je pakai nikmat itu kepada apa yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bek talawan Tuhan ngon penujuk Tuhan. Tajuk parang ketidro ngon itak tanya ngon parang ancur tak katai. Munyo imita parang lain itak tanya hana masalah tak. Tapi munyo ngon parang tanya itak tanya. Ngon sinsu tanya ikoh bak kaya tanya. Ngon peng tanya icok inong tanya. Nyo ancur tak ngon. Dua dah. Dah. Kemudian yang keenam yang terakhir ibu bapak, kita menguburkan jenazah tapi tak mengambil iktibar daripada apa yang telah kita kubur itu. Hanya ke contoh suri tauladan wategok mati bak bineh tanya. Padahal Nabi mengatakan kafabil mauti mau'idhah, cukuplah kematian itu sebagai pelajaran bagi kita nyo. Cuman nyo ibu-ibu tuan Bandung, abang menyotakuh kubu tapu mano manyet tapu kapan manyet, jadikanlah itu sebagai pelajaran bagi kita nyo agar hati kita nantinya tak berkarat han mati. Abang bapak, mudah-mudahan dengan momen memperingati 1 Muharramnyo tahun baru Islam, uro ke-10 tengok ke-10 tak puasa sunatan puasa, uro ke-10 tanya pun berpuasa. Kadang-kadang 2 uro agar kita itu terhindar daripada berterlabus dengan Yahudi. Munyo hana mutemu uro 10 tungku ana pecit. Berarti 10 nyo 2 tanya nyo sunnah kita berpuasa. Jadi mudah-mudahan tunyo dak je boleh bahagia daripada tun yang kau lekut, dan mudah-mudahan tanya yang kagejuk lako oleh Allah Ta'ala dalam tunyo atau yang kala tunyo mudah-mudahan wujud ke imam bagi tanyo, imam yang senantiasa selalu membimbing kita untuk sampai kepada keridaan Allah. Dan yang kagejuk inong tanya oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan istri kita menjadi istri sebagai makmum yang setia, yang senantiasa selalu mau kita bimbing mereka untuk sampai kepada keridaan Allah. Tanya yang kagejuk anak oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan kakak ibu anak tanya bujuk ke bantu bagi tanyo, bujuk ke celeng bagi tanyo, anak yang soleh dan yang salehah, anak yang mampu dibantu tanyo ketika truk tanyo bak saboh tempat, bak saboh masa yang hana bantuan lain bak tempatnya dan bak masanya selain daripada bantuan anak getanyonya. Ketika sakratul maut, anak menjadi bantuan kita. Ketika di alam barzakh, anak yang kita tinggalkan yang senantiasa mendoakan kita. Ketika nanti di hari akhirat, mereka yang akan menjemput kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang lu sampaikan ibu bapak menjadi yang aktibar kepelajaran sejam tengah lebih kurang lentuan dong ini ke bapak ibu kadang silap don marit tupai hati nelun lakem berit dat mah kai ibu apa maaf tamu doa tahu